tak lah. Dan dia bilang kita main menghitung 2M tanpa ada mengaudit. Karena kita segila itu. Tanpa kita cek terus tiba-tiba kita 2M, 3M, 4M. Oh, dia bayar aja juga belum 1M aja dia juga nggak mau bayar. Atau yang setengah M deh yang laporan pertama, karena laporan pertama setengah M, yang 2, 3, 4 baru yang lain-lain. Jadi ada pesan nggak buat Pak? Pesan terakhir aja, buat 3 pertanyaan. Tapi masih membuka kalau misalnya kalau mau berdamai mesti memecat 3 orang yang Iya, jadi ini lagi saya pikirin. Tolonglah Bun, janganlah. Mas Haris kan udah 15 tahun, Pak Poli udah 10 tahun, Lili udah 5 tahun. Sepertinya memang udah berdamai dengan dia. Mungkin akan saya pecat. Tapi Bu, ini gila kali, dia nyuruh pecat-pecat orang. Lu siapa dia? Makin kesini makin suruh spill katanya, emang skincare spill. Ya Pak, terkait masalah ini sudah ada panggilan lagi dari pihak polisi terkait itu masalah bunda atau untuk yang di Tangerang itu kami sudah dapat panggilan kabaran informasi tepatnya bahwa hari minggu depan mungkin ada progres. Cuma kami tunggu informasinya bagaimana. Mas, sepertinya dengan pengalaman kami kayaknya kabarnya baik. Yang kedua, kami mungkin mengingatkan lagi, dari awal saya bilang yang dirugikan bukan hanya Bu Ashanti dan Mas Anang, tapi teman-temannya dengan sadar juga menyadari kerugian bersama. Jadi makanya kemarin ada 2 perusahaan yang melaporkan di Polda, yang kebetulan kami juga kuasanya, yaitu PT HDN sama Sochai. Jadi ini pihak-pihak yang dirugikan dan terdampak karena kerugian dari isu-isu yang menurut kami tidak perlu disampaikan oleh Bu Ayu. Jadi itu 2, laporan satu lagi, sudah 3, laporan satu lagi nanti di organisasi advokatnya pihak terkait itulah. Itu kami akan lakukan nanti karena ada tindakan-tindakan yang mungkin belum berpihak kepada rekan kami. Untuk, ada pidana-pidana lain, ini makanya saya mau juga sampaikan, kami mengkaji dengan tim kami, ada pembahasan soal illegal access. Illegal access mereka ini yang mereka lakukan lebih dulu ke kami. Jadi kita tidak pernah melakukan illegal access tanpa persetujuan, tapi dia yang melakukan illegal access dulu. Ini yang lagi kami kaji, makanya kami segera kalau ada approve dari klien kami, karena yang diberikan ini tanda tangan Mas Anak, jadi kami nanti akan coba timbang-timbang dulu untuk laporan selanjutnya. Oke. Jangan pidana itu aja. Harusnya demikian ya, harusnya bikin tidak gitu. Bunda Ashanti, kalau dihitung-hitung berapa kerugian material dan imaterial dari kasus ini? Miliar lebih tapi Alhamdulillah. Kayaknya Masya Allah banget, karena tahun 2024 aku kan daftar Oplas Haji Plus itu 2018. Di 2024 aku minta sama, memang aku dapatnya di 2025. Terus di 2024 aku bilang bisa nggak majuin jabar Allah sama abang. Ternyata ya Allah tuh berkehendak ya, belum siap, belum bisa, ya nggak bisa berangkat. Di 2025 yang harusnya waktunya nggak berangkat lagi, nggak ada surat. Pas ada dia keluar, surat aku dari kementerian ya keluar bahwa Mbak yang udah daftar dari 2018 sampai 2020. Sekalian doain dia mungkin. Ya, Sadar. biar dia di dalam sana tuh iya. Artinya ada pintu damai. Oh. Maaf Mas, saya tuh biasanya Mantan karyawan. Males urusan hukum tuh buat saya. Iya, nggak suka saya kayak ini sekarang TV dari dulu pas saya tas hilang manggil, pernah nggak sekalipun saya ada di TV buat dateng atau podcast ngurusin gitu, nggak bakalan. Bukan aku banget gitu. Sekarang ada masalah ini lagi. Podcast saya yang udah janji 3 orang saya tahan, saya tahu gak akan ada pertanyaan ke sini kan.
TV misalnya apa, saya nggak mau jelasin masalah-masalah yang kayak gini gitu. Aku enggak lah gitu. Jadi kalau ditanya pintu damai, kalau dia kan bilangnya pintu damai nggak, ya asal 3 orang diperiksa sama saya cabut laporan. Kalau saya ada pintu damai nggak? Gimana bang jawabannya? Berarti gas terus bud. Kita tunggu aja. Jawabnya juga tunggu. Cuma itu kan baik. Tapi biar proses tetap berjalan. Kalau memaafkan, saya mau naik haji, kalau saya sudah harus seperti manusia yang terlahir kembali, saya waktu ya. Ya. Tapi proses hukum untuk kali ini saya rasa saya nggak bisa cabut. Karena maaf, saya lapornya